Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Saya minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Sudah siap untuk menerima pelajaran IPA hari ini? Tadi malam sudah belajar semuanya. Nah, ya, hari ini kita akan mempelajari tentang materi konfigurasi elektron. Saya paparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi yang dipandu dengan LKPD nanti, peserta didik dapat menjelaskan kecenderungan atom-atom untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan prinsip pembentukan molekul kovalen dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, melalui kegiatan percobaan virtual PET, peserta didik dapat menjelaskan prinsip pembentukan molekul ion dengan tepat. Kemudian selanjutnya, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan contoh-contoh molekul ion dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menggambar struktur konfigurasi elektron tertentu dengan alur pembelajarannya seperti biasanya, yaitu yang pertama nanti akan saya berikan pertanyaan pemantik dengan mengamati video. Kemudian kalian nanti akan membaca buku paketnya yang ada di halaman 116 sampai 118. Kemudian nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi masalah. Yang selanjutnya nanti akan dilakukan diskusi kelompok. Kemudian saat diskusi nanti akan dilakukan percobaan dengan menggunakan aplikasi PET. Nah, setelah selesai berdiskusi, nanti akan mempresentasikan hasilnya di depan. Kemudian yang terakhir nanti kegiatan evaluasi, refleksi, dan penguatan materi yang akan dilakukan secara bersama. Diperhatikan, di situ ada 2 tayangan video. Nah, tolong diamati dengan teliti. Kemudian nanti kalian sebutkan persamaan dari 2 video itu tadi apa kira-kira. Kemudian kalian diminta untuk membuat pertanyaan terkait dengan 2 video itu tadi. Nah, ya betul sekali. Kedua video itu video tentang tata surya sama orbitalnya. Orbital itu hampir sama dengan tata surya. Jadi orbital itu yang di tengah itu diibaratkan dengan matahari. Kemudian yang di luar-luar itu elektron itu diibaratkan dengan planet-planetnya yang mengelilingi pusatnya itu tadi, yang mengelilingi intinya itu tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tes kemampuan awal atau pretest. Nah, silakan di situ ada barcode, silakan di-scan barcode-nya untuk memudahkan kalian masuk ke aplikasi Quizzes. Nah, di sini di aplikasi Quizzes nanti kalian bisa kayak sambil ngegame gitu. Soalnya gampang-gampang kok, mudah-mudah. Silakan dicoba terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tes kemampuan awal atau pretest. Nah, silakan di situ ada barcode, silakan di-scan barcode-nya untuk memudahkan kalian masuk ke aplikasi Quizzes. Nah, di sini di aplikasi Quizzes nanti kalian bisa kayak sambil ngegame gitu. Soalnya gampang-gampang kok, mudah-mudah. Silakan. Jadi kalian sudah melakukan pretest. Bagaimana soalnya tadi? Enak kan, gampang-gampang kan ya? Siapa tadi yang skornya paling tinggi? Oh, Rika. Selamat ya, Rika. Selanjutnya kita akan laksanakan kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi ini kita lakukan selama 30 menit. Nah, sebelumnya nanti saya akan bagi kelompok secara acak. Satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sekarang saya bagi ya. Nah, silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Untuk LKPD-nya tolong diperhatikan. Di sini saya buatkan LKPD interaktif atau live worksheet. Silakan di-scan barcode terlebih dahulu agar memudahkan kalian untuk masuk ke LKPD-nya. Kemudian diskusikan kepada teman kelompok kalian
kalian untuk mengerjakan LKPD tersebut. Untuk LKPD-nya tolong diperhatikan. Di sini saya buatkan LKPD interaktif atau live worksheet. Silakan di-scan barcode terlebih dahulu. Di dalam LKPD itu ada kegiatan mengamati di aplikasi Pet. Nah, di situ ada barcode. Silakan di-scan barcode-nya untuk masuk ke Pet Simulator. Nah, di situ ada contoh kegiatannya, contoh aplikasi penggunaan petnya. Tolong diperhatikan agar nanti kalian bisa melakukan kegiatan pengamatan di pet dengan baik. Nah, di dalam LKPD itu ada kegiatan mengamati di aplikasi pet. Nah, di situ ada barcode. Silakan di-scan barcode-nya untuk masuk ke Pet Simulator. Nah, di situ ada contoh kegiatannya, contoh aplikasi penggunaan petnya. Tolong diperhatikan agar nanti kalian bisa bagaimana kegiatan diskusinya ini tadi. Apakah sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai semuanya, ayo siap-siap untuk segera mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran ini tadi, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Yang pertama, atom itu terdiri dari apa saja? Nah, iya, atom itu terdiri dari proton, elektron, neutron, sama inti atom atau nukleus. Untuk konfigurasi elektron itu dilihat dari inti atomnya, kemudian ke subkulit yang pertama, subkulit kedua, subkulit berikutnya, sampai subkulit yang terluar. Nah, dari subkulit yang paling dekat dengan inti atom itu disebut dengan subkulit K, kemudian L, M, N. Nah, masing-masing subkulit itu isinya berbeda-beda. Kalau subkulit K itu maksimal bisa diisi 2 elektron. Kalau L itu subkulit L maksimal diisi 8 elektron. Kalau yang N itu maksimal diisi 18 elektron. Jadi tolong itu ada tabel periodik unsur. Di dalam tabel periodik unsur itu ada nomor atomnya masing-masing dari unsur atau masing-masing dari atom. Nah, dari nomor atom itu tadi nanti bisa dibuat konfigurasi elektron. Di situ coba diperhatikan ada contoh dari atom aluminium. Di sini aluminium itu nomor atomnya 13. Jadi dari kulit K tadi kan maksimal 2, berarti diisi 2 terlebih dahulu. Kemudian kulit L itu maksimal 8, jadi harus diisi 2, terus diisi 8. Selanjutnya sisanya itu tadi masuk ke kulit M. Jadi 2 ditambah 8 berapa? 10 ya. Sisanya berarti kalau 13 berarti sisa 3. Nah, yang 3 itu masuk di kulit penting diingat di sini di dalam konfigurasi elektron itu ada yang namanya molekul. Molekul itu artinya gabungan dari 2 atau lebih atom. Ini bisa tersusun dari atom yang sama ataupun atom yang berbeda. Kalau molekul yang terbentuk dari atom yang sama itu disebut dengan molekul unsur. Kemudian kalau molekul yang tersusun dari atom yang berbeda, yang tersusun dari 2 atom yang berbeda, itu disebut dengan molekul senyawa. Jadi diingat perbedaan antara molekul unsur sama molekul senyawa. Nah, selanjutnya ion. Ada yang masih ingat ion tadi apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD kalian tadi? Iya, ion itu atom yang bermuatan, itu artinya ion. Jadi kalau muatannya positif namanya kation, kalau ion yang bermuatan negatif namanya anion. Nah, kemudian senyawa yang terbentuk dari kation dan anion itu disebut dengan senyawa ion. Jadi kalau ikatan ion itu artinya gaya tarik menarik antara kation
kation dan anion dalam senyawa tersebut. Itu disebut dengan ikatan. Nah, lalu apa bedanya ikatan ion dengan ikatan kovalen? Nah, kalau ikatan ion tadi itu kan ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik antara anion dan kation. Sedangkan kalau ikatan kovalen itu ikatan yang berasal dari penggunaan bersama dua elektron. Jadi itu disebut dengan ikatan kovalen. Kemudian senyawa-senyawa dari ikatan kovalen disebut dengan senyawa kovalen. Kalau senyawa-senyawa dari ikatan ion disebut dengan senyawa ion. Itu penting untuk diingat. Jadi jangan dari pembelajaran ini tadi. Ini yang paling penting untuk kalian ingat. Jadi ini silakan ditulis di buku catatannya masing-masing agar kalian tidak lupa. Nah, kira-kira dari pembelajaran hari ini, apakah semuanya bisa dipahami dengan baik? Nah, apakah ada yang perlu ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Kira-kira pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan atau tidak? Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Tolong dipersiapkan, tolong belajar di rumah. Sebelum saya akhiri, minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari ini tadi nanti bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.